Sekedar informasi, SMK PPN terletak di Desa Kalasei, Kabupaten Minahasa. Bagaimana kegiatan atau kurikulum yang ada di sini? Saya guru mata pelajaran agribisnis tanaman buah. Saya juga mengajar kimia, tapi karena jamnya paling banyak di tanaman buah, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang agribisnis tanaman buah. Jadi mau awali dulu dari identitas mata pelajaran. Jadi identitas mata pelajaran yaitu agribisnis tanaman buah. Kemudian materi pokok yang diambil di sini, salah satu materi dari awal yaitu tentang ruang lingkup, karakteristik dan syarat tumbuh tanaman buah. Dan alokasi waktu yang digunakan yaitu 5 jam pelajaran per minggu. Tapi 5 jam itu tidak dikasih 1 kali 5 jam, tapi kalau teori biasa diambil potong 2 jam dan 3 jam. Kecuali kalau praktek, jadi 5 jam langsung di lahan. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini diambil untuk pokok bahasan pertama. Tujuan pembelajaran di sini yaitu sebelum tujuan kita pelajari dulu kompetensi dasar dulu. Kompetensi dasar tanaman buah untuk mata pelajaran ini yaitu menganalisis lingkup, karakteristik dan persyaratan tanaman buah. Kemudian yang kedua, melaksanakan identifikasi tanaman dan persyaratan tumbuh tanaman buah. Jadi untuk kompetensi dasar ini yaitu kompetensi dasar secara teori dan kompetensi dasar praktikum bagi anak-anak. Karena ini merupakan mata pelajaran kejuruan. Jadi mereka harus menguasai teori dan keterampilan. Kemudian tujuan pembelajaran yang diambil dari kompetensi dasar ini yaitu ada 3. Siswa mampu menganalisis karakteristik tanaman buah. Berikut siswa mampu menganalisis ruang lingkup tanaman buah. Kemudian siswa mampu menganalisis syarat tumbuh tanaman buah. Jadi ini dijelaskan secara umum, kemudian kita masuk lebih khusus lagi. Kebetulan saya ambil agribisnis tanaman buah. Saya akan ambil lebih spesifik yaitu tanaman melon dan tanaman semangka. Tanaman buah melon dan semangka. Berikut materi pembelajaran mengacu pada kompetensi dasar, yaitu ruang lingkup, karakteristik dan syarat tumbuh tanaman buah. Jadi ruang lingkup tanaman buah itu seperti apa? Ada tanaman tahunan, tanaman buah tahunan dan tanaman buah semusim. Jadi itu ruang lingkupnya. Kemudian metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada dan terus mengacu pada kompetensi dasar, yaitu digunakan metode ceramah, diskusi, dan ada metode proyek. Jadi proyek sini maksudnya anak-anak dibuat satu proyek atau praktek di lahan, mulai dari menganalisis tanaman buah itu, kemudian analisis tanaman buah apa yang cocok di sini di Kalasei, kemudian mereka akan mencoba menanam sampai panen dan itu dibuat dalam satu laporan. Kemudian laporan itu mereka akan presentasikan di kelas dalam bentuk diskusi kelompok. Jadi untuk menanam itu mereka harus menanam dengan cara membagi kelompok masing-masing, kemudian masing-masing menjelaskan apa yang sudah mereka laksanakan. Jadi metode pertama itu awal-awal ceramah, diskusi, kemudian ada proyek yang harus mereka laksanakan. Kemudian sumber belajar yang digunakan untuk mata pelajaran ini yaitu buku dari yang diterbitkan oleh Kemendikbud, kemudian buku-buku lain yang relevan dengan materi yang diajarkan. Jadi terserah mereka ambil di mana, tapi yang penting ada hubungan dengan tanaman buah khusus melon dan semangka. Itu yang kita gunakan di sini. Kemudian langkah-langkah pembelajaran di kelas. Jadi kalau misalnya pembelajaran di kelas dulu lain dengan yang di lahan. Untuk pembelajaran di kelas pada intinya itu ada 3 bagian, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup. Kalau untuk kegiatan awal itu biasanya saya itu mencari tahu kemampuan atau pemahaman awal dari anak-anak atau siswa yang ada tentang tanaman buah dengan cara memberikan gambar-gambar tentang berbagai macam jenis tanaman buah, baru anak-anak menganalisis itu tanaman buah apa. Jadi dengan setelah mereka memahami tanaman buah apa yang ada, karakteristik masing-masing tanaman buah, baru kita masuk dalam kegiatan inti.
Kegiatan inti itu berupa ceramah atau diskusi. Itu kalau yang di kelas. Setelah itu terakhir yaitu dengan menarik kesimpulan tentang apa yang dibicarakan, apa yang dijelaskan, apa yang didiskusikan di dalam kelas. Jadi di situ tarik kesimpulan dan di situ dilihat bagaimana pemahaman dari para siswa di kelas untuk memahami mata pelajaran yang ada. Jadi itu kalau untuk kalau di kelas biasa cuma pakai 3 jam pelajaran, pakai 5 jam. Penilaian hasil yang digunakan ada 2, yaitu tes lisan, tanya jawab, dan tes tertulis. Tertulis itu biasa ada dalam bentuk pilihan ganda atau dalam bentuk tes uraian. Dan juga ada penugasan-penugasan yang diberikan. Jadi pada intinya ini di sini kegiatan belajar mengajar itu di kelas pada intinya bagaimana seorang guru membuat satu kegiatan di kelas agar supaya benar-benar itu siswa bisa memahami atau siswa bisa mencapai tujuan apa yang sudah direncanakan oleh guru. Tapi semuanya itu tetap mengacu kepada kompetensi dasar atau mengacu pada tujuan pembelajaran yang ada. Jadi sekali lagi tujuan pembelajaran ini ada memang terlalu luas, tapi di sini akan lebih dikhususkan saja pada tanaman melon dan tanaman semangka. Jadi demikian untuk penjelasan kami tentang kegiatan belajar mengajar yang hubungannya dengan kurikulum, khususnya mata pelajaran produktif dan lebih spesifik lagi agribisnis tanaman buah. Terima kasih, Tuhan memberkati.